A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mutaffifin yang terakhir sampai ayat wailul yauma idzin lil mukazzibin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan atau menganggap dusta, menganggap bohong. Allazina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu ini yang menganggap bohong, menganggap dusta, menganggap dongeng, cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat, tentang hari kiamat, tentang akhirat itu hanya dianggap dusta, dianggap bohong. Wa ma yukadzibuna bihi illa kullu mu'tadin asim. Sekarang ayat ini yang barusan berarti ya. Yang kemarin dua ayat, wailu yauma idzil lil mukadzibin allazina yukadzibuna biyaumiddin. Yang kemarin dua ayat tersebut ya, celakalah azab yang berat itu ya, azab yang berat, ancaman azab yang berat bagi orang yang tidak mempercayai itu ya, yaitu tidak mempercayai, menganggap bohong, menganggap dusta tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari kebangkitan gitu ya, manusia dihidupkan lagi, adanya pembalasan, dan di dunianya gitu ya, intinya menganggap bohong, tidak percaya segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah intinya kemarin ya. Sekarang ayat berikutnya, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Terjemahnya ayat tersebut, dan tidaklah mendustakan, tidak menganggap dusta terhadap yang sebelumnya disebut yaitu yaumuddin ya, dan tidaklah menganggap dusta, menganggap bohong, tidak percaya terhadap hari kiamat, terhadap hari akhirat, dan segala segala penjelasan gitu ya tentang hari kiamat, tentang akhirat, dan segala penjelasan mengenai hal tersebut, kecuali dan tidak mendustakan, tidak menyatakan dusta terhadap hal tersebut, kecuali ada tiga ciri nih yang oleh Allah disebut. Satu, kullu mu'tadin. Satu, mu'tadin. Dua, asim, itu di ayatnya ya. Yang ketiga yaitu idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Nah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan, ya pastilah komentarnya seperti ini ya. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, ya mereka mengatakan asatirul awalin. Itu hanya dongeng. Kalau isinya tentang kisah umat-umat terdahulu, karena banyaknya di dalam Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran itu bahkan sejak awal penciptaan alam raya, awal penciptaan manusia, di antaranya ayat yang menerangkan tentang penciptaan alam raya itu kan ayat yang ini, khalaqas samawati wal ardi bi sittati ayyam. Ya, Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dalam masa 6 hari. Ya, entah hari yang mana lagi ya.
Apa dari Senin sampai Sabtu atau 6 hari sekarang atau 6 hari yang mana gitu ya. Artinya di dalam Al-Quran itu sejak awal penciptaan ada. Penciptaan alam raya, penciptaan manusia, kemudian kisah dua anak Nabi Adam, kisah Nabi Nuh dan kaumnya, kaum Samud, kaum Ad, kaum Aikah, kaum Ras, banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah di ayat ini ada 3 yang disebutnya. Ini masih sambungan berarti dari ayat sebelumnya. Ya, celakalah wailun yauma idzil lil mukazzibin. Ya, celakalah atau ancaman berat nih dari Allah nih bagi mereka yang mendustakan ya, atau tidak mempercayai, yaitu mendustakan, tidak mempercayai adanya kiamat, adanya hari akhirat. Nah padahal disebutnya kalau bagi Allah kan manusia percaya atau nggak percaya ya terserah, boleh disebut begitulah. Manusia mau percaya mau tidak percaya ya terserah. Allah sudah menyampaikannya gitu ya. Allah sudah menyampaikannya kepada seluruh manusia. Karena seluruh manusia sejak Nabi yang pertama itu ya oleh Allah sudah disampaikan, diberi penjelasan mengenai hal seperti ini. Karena semua Nabi itu oleh Allah diberi wahyu. Oleh semua nabi oleh Allah itu diberi wahyu, bukan diberi isinya, maksudnya ya diberi wahyu, diberi ilmu, dititipi ilmu itunya, karena semua nabi itu tugasnya sama, yaitu menyampaikan dan menyebarkan ilmu yang Allah turunkan. Ilmu yang Allah turunkan itu bukan hanya untuk nabi, itu untuk seluruh manusia. Kemudian ada yang tidak percaya, bahkan sejak umat-umat terdahulu juga banyak yang tidak percaya kepada apa yang dibawa, yang disampaikan, yang ditabligan oleh para utusan Allah. Nggak aneh berarti, dari dulu juga banyak yang demikian. Tapi kan bagi Allah mau percaya atau tidak, Allah itu tidak untung, tidak rugi. Kalau seluruh manusia beriman, percaya, soleh, semua masuk surga, apa kemuliaan Allah bertambah? Atau kalau sebaliknya, tidak ada satupun manusia yang percaya, sehingga semua manusia durhaka, semua manusia oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, apa itu mengurangi kemuliaan Allah? Allah itu tidak butuh apapun, tidak butuh kepada siapapun. Artinya kalau ada seseorang yang taat gitu ya kepada Allah, manusia taat, bukan seseorang lainnya. Kalau manusia taat kepada Allah, apa Allah butuh ketaatan manusia? Ya, apa Allah itu membutuhkan ketaatan manusia? Enggak. Banyak ayat yang menerangkan in ahsantum fa'alaikum, jika kalian itu taat gitu ya, kalian soleh, kalian beribadah kepada Allah, itu untuk kalian sendiri. Allah itu tidak mengambil keuntungan apa-apa, Allah tidak mendapat keuntungan apa-apa. Kalau sebaliknya wa in asatum, jika kalian itu durhaka kepada Allah, kalian itu melanggar, kalian tidak taat kepada Allah, maka segala sesuatunya, akibatnya, keburukannya kembali lagi kepada kalian sendiri. Allah nggak rugi. Ini berandai-andai gitu ya. Andai kalau semua manusia durhaka, surga kosong, emang Allah terugi gitu? Surga enggak ada yang pengisinya. Nah, bahkan kan karena maha segalanya ya,
Allah Maha Kuasa, bahkan berapa kali nih hadis yang ini disampaikan nih. Ya, neraka itu setiap kali ada yang dilemparkan ke dalamnya, ya ke dalam neraka itu minta tambah. Setiap kali ada yang dilemparkan, neraka itu mengatakan, mana masih ada enggak? Kagok sakima cenah ngarepkeun kana tikoro meuli talag teh mah cenah. Boro-boro warag atuh cenah sakieu mah aya keneh teu lemparkan lagi ke neraka, terus neraka itu minta. Dan baru berhenti setelah Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka, barulah neraka diam. Dan kondisi demikian itu setelah neraka penuh sesak. Di surat Sod, di surat Sodnya yang di ayat berapanya, ayat 60, 50, 60, 70, 50, 60-an lah sekitar itu ya. Di situ kalau kita baca aja di surat Sod, di situ terjadi pertengkaran orang-orang yang berada di dalam neraka. Biasa bertengkar nanti yang mengajak dan yang diajak. Ya yang mengajak gitu ya, yang diajak terutama yang protes gitu ya kepada Allah. Kami ini seperti ini karena diajak oleh si anu, oleh kelompok anu, oleh kaum anu lah misalnya. Sementara yang mengajaknya, nah ya kurang lebih ya kan apa kalau diajak atau hayu-hayu wae atau diajak gitu. Dan mereka itu bertengkar, bahkan itu bertengkar sambil saling karena nerakanya penuh sesak. Nu diajak geuleuh kan nu ngajak, tapi kan pareneng. Di neraka teh maneh sinu ngajak urang, nah teu bet daek wae, beri silih-siku teh silih digungkeun. Aduh aing milu. Sementara surga lengang. Surga itu kekurangan penghuninya. Jangankan seperti ini, kalaupun tidak ada yang masuk surga, nah Allah terugi itu. Allah tidak rugi, sudah menciptakan surga. Bagi Allah gampang, hilangkan. Bagi Allah itu segala-galanya itu tinggal kun, fayakun. Nah ini maksudnya Allah sudah menyampaikan berarti ini. Ini ancaman yang berat dari Allah bagi yang tidak percaya, bagi yang ragu terhadap penjelasan dari Allah nih ya, penjelasan dari Allah yaitu tentang adanya akhirat. Ya, ini ancaman dari Allahnya, wailun yauma izin lil mukazzibin, yaitu allazina yukazzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang, kalau terjemahnya mendustakan, tidak percaya, ragu, sehingga dari ketidakpercayaannya, dari keraguannya tentang ilmu sebetulnya, tentang berita mengenai akhirat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka nih yang tidak percaya, apalagi yang ragu tentang adanya akhirat, pasti tidak akan menyiapkan apapun untuk akhiratnya. Pasti tidak akan menyiapkan apapun itu untuk akhiratnya. Segala-galanya hanya untuk di dunia, peduli amat dengan akhirat, kan nggak percaya. Artinya tidak mempersiapkan sama sekali gitu, tidak mempersiapkan sekali untuk di akhiratnya dia nanti mau bagaimana. Ya karena di akhirat itu naon teh ada gimana nasihat sih, bukan ayat, bukan hadisnya, nasihat saya ingat di pelajaran ini sih, di pelajaran Husorof itu, al yauma khomrun ghadan amrun. Hari ini atau dunia sihnya, hari ini itu dunia, besok akhirat intinya. Hari ini dosa, akhirat urusan. Itulah eta namanya, di dunianya berbuat dosa, urusannya di akhirat. Nah tetap kan
Ya kalau yang tidak percaya susah kan, kalau yang tidak percaya mau di bagaimanapun dia tidak percaya mau bagaimana. Tapi hakikatnya sekali lagi nya bagi Allah terserah, artinya katakannya terserah. Allah mengatakan ya terserah mau percaya mau tidak. Karena yang tadi, jika kalian itu taat, jika kalian beribadah, jika kalian berbuat baik, maka segalanya itu untuk dirinya. Karena Allah tidak butuh ketaatan makhluknya. Allah tidak butuh ketaatan manusia. Allah tidak mengambil keuntungan apapun. Sugan sampai her gitu lah, emang sing dagang lah. Jual jenis teh itu mah. Jual jenis atau gitu mah. Nah, di ayat ini ya, wa ma yukadzibu bihi illa, Allah menyebut 3 cirinya, dan tidak mendustakan, tidak mempercayai adanya akhirat, tidak ragu tentang adanya akhirat, kecuali 1 mu'tadun, 2 asim, 3 idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Itu sampai ayat ke berapa ya? Sampai ayat ke 12 sampai ke 13-nya. Dua ayat berarti nya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna, ya ayat 12 dan 13. Nah, ada 3 nih di sini. Allah menyebut 1 mu'tadun, itu apa artinya? Kemudian asim itu apa artinya? Kemudian yang ketiga, tapi nanti pelajarannya tetap kalau untuk Allah menyebut orang-orang yang tidak percaya akan adanya akhirat itu adalah orang-orang kafir. Nah, karena yang ini kembali lagi ini ke dasar, ke awal nih. Rasulullah SAW ditanyanya pada satu hadis kan ditanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kiamat itu kapannya, hadis yang berangkat demikiannya. Itu populer sebetulnya hadisnya, malaikat Jibril masuk masjid, kemudian keluar lagi, baru keluar dari pintu Rasulullah memerintahkan coba lihat orang itu masih ada nggak. Ternyata para sahabat lari keluar, sudah nggak ada. Ada yang tahu siapa orang tadi? Nggak ada. Itu Jibril yang mengajarkan agama ini kepada kalian. Yang ditanyakannya adalah iman, Islam, ihsan, kemudian kiamat itu kapan. Nah, ketika ditanya iman dan Islam, Rasulullah itu menjawab rukunnya. Iman itu apa? Beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, dan kepada hari akhir. Rasulullah menyebut 6-nya, kemudian naon nyebutan teh kodok dan kodar yang baik dan yang buruknya. Nah, kemudian yang 6 ini dikenal dengan rukun. Sebutan rukun itu dari para ulama, bukan Rasulullah yang menyebut. Kemudian ketika ditanya Islam, Rasulullah menyebut yang 5. Yaitu kamu bersyahadat kepada Allah, sholat, zakat, saum, haji, 5 yang disebut. Nah, untuk yang ini kemudian muncul sebutan rukun iman, rukun Islam. Ya, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Apa sih arti rukun? Ya, apa artinya rukun? Rukun itu syarat. Syarat kan wajib, berarti syarat itu harus, berarti kan ya. Tidak memenuhi syarat berarti kan tidak ada. Ya, namanya syarat kan demikian. Hanya bedanya kalau syarat itu di luar, kalau rukun di dalam. Jadi contohnya kemarin yang baru-baru ininya, kalau wudu itu syarat sahnya sholat, bukan rukun. Karena wudu itu kan di luar sholat, wudu terpisah dengan sholat.
Tapi boleh nggak sholat tanpa wudu? Kan nggak bolehnya. Ini harus dipenuhi ini syarat. Kalau rukun ada di dalam. Misalnya baca Al-Fatihah itu rukun sholat. Sama, tidak boleh tidak ada. Wudu tidak boleh tidak ada. Baca Fatihah juga tidak boleh tidak ada. Hanya bedanya kalau wudu itu syarat sahnya sholat. Kalau baca Al-Fatihah itu rukun sahnya sholat. Rukun iman berarti ini syarat. Anggaplah rukun itu sama dengan syaratnya. Rukun iman ada 6. Ini syarat sahnya iman ada 6. Salah satunya tentang akhirat. Hilang satu, gugur semuanya. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada akhirat. Tidak beriman kepada Rasulnya, mukmin bukan. Pan Yahudi, yang Nasrani itu gitu. Mereka beriman kepada Allah enggak? Ya beriman, mereka tahu Allah ada di kitab mereka penjelasannya. Beriman kepada malaikatnya enggak? Beriman kepada kitabnya. Beriman kepada akhirat, beriman kepada Rasulullah dia tidak beriman. Allah menyatakan mereka siapa? Mereka orang kafir. Tadi Al-Bayyinah innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, baik ahlul kitab. Siapa sih ahlul kitab? Padahal mereka kan beriman kepada Allah. Iya, malah mereka akan menyebut kamu ini anak-anak Allah, nyebut lagi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Mereka tahu ada Mikail, ada Jibril. Mereka tahu tentang malaikat. Beriman kepada kitab, iya, kepada kitab Taurat mereka beriman. Tapi ketika Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai nabi, mereka menolak. Kami tidak mau beriman kepada nabi yang ini. Akhirat ada penjelasannya di kitab mereka. Gugur kan semuanya, berarti Allah menyebut mereka kafir. Orang-orang yang tidak percaya di ayat ini kan orang-orang yang celakalah, azab yang berat bagi orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Mereka tidak mempercayai apa? Di sini kan khusus, yaitu allazina yukazzibuna bi yaumiddin. Orang-orang yang mendustakan, menganggap dusta, menganggap bohong, padahal penjelasan tentang akhirat itu hanya dari Allah. Karena hanya Allah yang tahu urusan gaib. Siapa yang bisa menerangkan akhirat selain Allah? Nggak akan ada. Tapi oleh mereka kan didustakan atau dianggap dusta, dianggap bohong, tidak dipercayai. Allah menetapkan yang demikian ini adalah orang kafir. Karena rukun itu harus terpenuhi semuanya. Ya, rukun itu harus terpenuhi semuanya. Semuanya yang diimaninya itu harus ada. Nah, ada orang-orang yang tidak mempercayai akhirat, ini orang-orang kafir. Nah, ciri mereka ya pasti seperti ini ya cirinya. Kenapa? Karena akhiratnya oleh mereka kan tidak dipercayai. Ya sudahlah, orang kafir memang demikian. Tapi pelajarannya apa? Gitunya bagi orang Islam pelajarannya apa ayat seperti ini? Ini kalau merujuk ke hadis ini juga seringnya saya sampaikan. Yaitu Rasulullah SAW menyabdakan yang ini latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Kalian orang Islam nih, kalian orang Islam akan hidup dengan cara-cara hidup orang kafir. Hidup orang kafir itu seperti apa? Kalian orang Islam itu latat ba'unna sunnana man kana qablakum, ya kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Shibron bisibrin, nah maksudnya sejengkal demi sejengkal,
sedikit demi sedikit asal masa jempol ukup bola kerson lah gitu kermain kutik itu bola teh ku jempol sakit tuh ngageser nanti mengikuti orang kafir sejengkal stick bola berarti sama kerpoces satu terus sedepa akhirnya bablas sampai tidak sedikit orang Islam yang cara hidupnya total saja persis cara hidup orang kafir. Ya persis hidupnya itu cara ini kan soal ini cara hidup agamanya tetap Islam. Dan di ujung hadisnya Rasulullah itu kan menyebutkan padahal mereka itu membawa kalian masuk ke lubang kadal di hadis nama itu ungkapan dari padahal mereka itu jelas-jelas mengarahkan, membawa, menuntun kalian ke dalam neraka, tapi kan terus diikuti. Mereka demikian itu karena mereka tidak percaya adanya akhirat, sehingga disiapkan nggak untuk hidup di akhirat? Nggak akan ada sama sekali. Mempersiapkan dirinya untuk nanti di akhirat dia mau bagaimana? Ya kan ada. Kenapa? Kan akhiratnya tidak dipercayai. Tapi orang Islam banyak yang demikian. Orang Islam itu kalau ditanya karena rukun Islamnya, rukun imannya kan salah satu yang diimaninya kan tentang akhirat. Kalau orang Islam ditanya percaya nggak akhirat itu ada? Nggak akan ada. Saya kiranya orang Islam yang mengatakan tidak percaya, orang Islam dia. Percaya nggak surga itu ada? Percaya nggak neraka itu ada? Pasti jawab percaya. Tapi seperti yang tidak percaya, yaitu tidak mempersiapkan dirinya untuk seperti apa lah gitu, bagaimana gitu ya. Nanti dirinya di akhirat mau seperti apa? Nggak dipersiapkan. Nah cirinya adalah satu mu'tadun wama yukadzibu. Kalau ini orang kafir sihnya, orang kafir sudah jelas seperti ini pasti. Wama yukadzibu bihi, dan tidaklah mendustakan, menganggap dusta tentang akhirat itu kecuali satu al-mu'tadun itu adalah kaunuhu mu'tadiyan fajiron jairon mutajawizan minhajal haq, yaitu orang-orang yang kamar itu ayat seberapa anu nyebutkeun fujar, ayat berapa anu kamar itu kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Ayat sebelumnya kan adanya ayat itunya al-fujjar itu inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan amal nih, kita ini diulang sedikit ini kata fujjarnya. Sesungguhnya catatan amal si fujjar sebutnya. Fujjar itu spesialis berdosa, hidupnya itu hanya dosa dan dosa. Spesialis we. Nepi ka dosa we bunggul si hidup nanti. Sehingga dia kan lafisi jin kan ya terpampang lah nanti kan di akhirat. Seseorang yang hidupnya itu hanya dosa isinya, sampai namanya ditulis amalnya apa saja, nah itu si jin dibuat prasasti gitu. Nah orang yang tidak percaya itu ya pasti seperti itu, pasti demikian, yaitu fajiron, orang yang apalah namanya ya, spesialis lah. Orang yang banyak berdosa, banyak melanggar, mutajawizan min hajal haq. Mereka itu yang naonnya bahasa kita jadi min hajal haq itu seperti ini. Alah, mending ku hadis nu ieu teh adinya. Allah itu ini juga diantaranya penjelasan dari ini
kullu mauludin yuladu alal fitrahnya, semua yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Nah, di satu hadis Rasulullah menerangkan bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu oleh Allah diletakkan di tempat, di jalan lah itunya kalau digambarkan jalan, di jalan yang aman, selamat gitu oleh Allah, itu ditempatkan di tempat yang selamat. Kemudian berjalanlah di tempat tersebut supaya tidak keluar gitu dari Allah sudah menempatkan manusia itu di sini di tempat yang aman, dia berjalan di tempat yang aman supaya tidak keluar dari jalan tersebut, maka Allah memagari itu tadi pinggir kiri kanannya jalan ini oleh Allah dikasih pagar gitu biar tetap di sana manusianya. Pagar dari Allah ini adalah apa yang ditetapkan oleh Allahnya, apa yang diharamkan oleh Allah itu yang tidak boleh dilanggar. Tapi manusianya malah lompat pagar keluar dari jalan tersebut. Ya, Rasulullah menggambarkan demikiannya. Padahal Allah sudah menempatkan manusia itu di jalan yang aman. Berjalan di sana itu pasti selamat. Dan supaya tetap berada di sana, Allah itu memagari, Allah membentengi itunya kiri kanan jalan tersebut. Nah, benteng pagarnya itu, yaitulah apa yang semua yang Allah tetapkan itu untuk keselamatan manusia. Ya, apa yang Allah tetapkan itu apa yang Allah perintahkan supaya dilakukan oleh manusia, kemudian apa yang Allah larang supaya ditinggalkan oleh manusia, eta bentengna itu pagar, ya tete yang memagari manusia supaya tetap yuladu alal fitrah, supaya tetap dalam fitrah, supaya tetap dalam keadaan bersih, supaya tetap selamat oleh Allah itu dijaga, itu manusia itu dipagari itu dengan apa yang Allah tetapkan. Tapi manusianya malah kemudian naik dan lompat pagar lalu entah kemana. Padahal yang selamat itu hanya di sana dan Allah sudah menempatkan di situ manusia itu. Kemudian manusianya kan lompat, kemudian naik dan melompati pagar. Setelah keluar dari jalan tersebut entah kemana, Allah menyebut mau ke kanan ke, mau ke kiri ke, mau hari ini, mau besok, keluar pagar sesat, berarti tersesat, artinya dari jalan yang ya kalau sudah lompat pagar terus kemana ya tersesat lah namanya, entah kemana sampainya ininya terusnya gitu ya. Tapi yang pasti kan Rasulullah sudah menyebutkan wa kullu dolalatin finnar, semua yang sesat, semua yang tersesat itu berakhir di neraka. Ya, Rasulullah sudah menyatakan demikian. Lompat dari sana berarti akan tersesat. Karena inilah jalan yang benar, jalan yang lurus, di mana Allah sudah menempatkan itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu sudah Allah tempatkan di sana, di tempat yang aman. Itu ya berjalanlah sebetulnya, berjalan di sini kan berjalan menuju akhirat manusia ini. Berjalanlah manusia itu menuju, semuanya menuju akhirat. Sisi kiri kanannya oleh Allah dipagar, dibenteng supaya manusia tetap di situ supaya selamat. Tapi manusianya kan malah lompat pagar, naik dan lompat pagar. Marabal meureunan. Mabal naik kana pagar, naik kana benteng. Marabal sikeun keur sakola wae. Aduh, dan kalau sudah keluar dari sana, ya katakanlah kiri kanan tadinya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau hari ini, mau besok, keluar dari situ berarti tersesat disebutnya. Karena jalan yang lurus, jalan yang benar itu, inilah jalan yang sudah Allah buat. Nah, dan ini semuanya yang untuk manusia. Nah, ini satu mu'tadin itu yang seperti itu, orang yang terlalu banyak lah mungkinnya, orang yang terlalu banyak, orang yang hidupnya itu itunya dosa dan dosa. Kemudian yang kedua al-asim, ya karena ayatnya kan illa kullu mu'tadun, illa kullu mu'tadin, gitu bunyi ayatnya. Nah, mu'tadin itu yaitu yang fujar,
yang fajir, yang melanggar, berdosa, dan ya seperti itulah. Mutajawizan min hajil haq, taya ya kalimat, yaitu yang melompati min hajul haq, itu yang tadi hadis menggambarkan inilah al-haq, jalan yang dibuat oleh Allah, tapi malah setelah oleh Allah dipagar, dibenteng agar manusia selamat, manusianya malah naik dan lompat keluar pagar. Nah, yang seperti itunya yang keluar dari al-haq. Kemudian yang kedua, al-asim itu adalah munhamiku fil ismi fi af'alihi. Alah, bahasa orang nama nu ngeureueuh kana dosa teh. Ngeureueuh kana dosa teh kan bae saeutik-saeutik we dosa, tapi nu kituna teh lain amal soleh. Ngeureueuh we hirupna teh dina dosa eta terus we kitu ngeureueuh. Dipika disiar pi dosa. Disiar pi dosa teh nu eueuh di teangan. Hayang naon? Hayang dosa. Al-munhamiku fil ismi fi af'alihi. Orang yang asalnya sih munhamik mah tekun, rajin. Nya eta kitu ngeureueuh gitu nya. Mun tekun teh berbuat dosa, rajin berbuat dosa, terus berbuat dosa. Da timiti hudang sare keneh atuh karek jat geus dosa anu dipigawe teh. Tapi karek sarena ge dosa. Ngopi ka sarena ge dosa. Aya kitu nu sarena jadi dosa. Aya atuh sarena we jadi dosa. Murukan sare lain amal gitu. Orang yang terus menerus gitunya, orang yang ada bahasa Sunda eta pas digeureuyeuh karena dosa teh dulu ye karena dosa teh. Nyerah selesai dari satu perbuatan dosa teh nepi ka nu hayangna nu diteangan nu disiar teh dosa deui we. Eta nu al-asim. Kenapa mereka seperti ini kan? Karena mereka tidak percaya akhirat. Kalau tidak percaya akhirat, nah berarti kan seperti ini. Kalau tidak percaya akhirat, akhir hidup manusia menurut yang bisa dijangkau oleh manusia sampai mana? Akhirnya akhir hidup manusia menurut kemampuan akal manusia itunya memikirkan ini akhir hidup manusia itu bagaimana, sampai mana, coba sampai di mana menurut kemampuan akal. Kalau menurut kemampuan akal kan hanya sampai meninggal titik, berarti meninggal selesai. Karena kemampuan manusia kan hanya sampai di sana. Itu berdasarkan berdasarkan gesalah timitina sinya jelema teh. Berdasarkan kemampuan manusianya sinya berdasarkan ini tanpa ilmu dari Allah ya. Kalau tanpa ilmu dari Allah hanya mengandalkan manusia kemampuannya sendiri, manusia itu akan menilai bahwa manusia itu adalah jasadnya. Ruh mah baterai aki kering teteh geus beak. Ruh mah ibarat aki kering gitu teh. Di mana aki kering itu kan ada batas umurnya. Kalau sudah akinya habis, mun mau mobilan teh mah nya geus ada baterainya geus beak, geus kumaha. Sementara baterainya tidak bisa diganti. Jual karongsokan tungtung nama dipiceun tambah mobilan teh nah geus teu hirup deui ayeuna mah. Sehingga banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena dikira meninggal mati itu akhir dari perjalanan hidupnya. Banyak orang yang bunuh dirinya, orang yang bunuh diri itu karena dia mengira bunuh diri mati selesai. Dari mana dia berpikiran demikian? Karena dia sudah banyak melihat yang meninggal jasadnya dikubur terus kemana? Hilang berarti. Ya saya hilang selesai lah. Kalau tidak percaya akhirat pasti hanya sampai di situ. Kalau tidak percaya akhirat berarti segala-galanya hanya untuk di dunia. Ya, segala-galanya itu hanya untuk
di dunia segala-galanya itu hanya untuk jasad. Ruh mah keur medang kegebeak eta baterai eta mah kegebeak geus beak nya ngeuseung. Orang yang meninggal itu kan dianggap baterainya habis hilang berarti kan ya. Sebelum meninggal kan orang ini bisa bicara, bisa melakukan sesuatu. Tapi begitu meninggal, coba jasadnya itu lihat bisa apa jasad setelah meninggal? Kan jasad jadi tidak bisa apa-apa. Terus mau diapakan? Ya picun udah buruk kan tuh eta nepi kadinya akhir hidup teh kalau hanya berdasarkan kemampuan manusia. Bagi yang berpikir demikian nggak akan ada memikirkan akhirat. Pasti segala-galanya hanya untuk di dunia, segala-galanya hanya untuk urusan jasadnya, ruhnya dibiarkan. Sekarang orang Islam kan banyak yang demikian kan. Orang Islam banyak orang Islam memikirkan kebutuhan kepentingan ruhnya nggak ada. Sakitu geus di bejaan aya acara santapan rohani enggak tuh. Pan judulna ge santapan rohani atuh geuning rohani teh perlu santapan eta teh ruh teh. Sakitu judulna santapan rohani tidak dilakukan gitunya untuk si ruhnya itu diberi santapan enggak. Jasade malulu tala urusan kuliner tateureun. urusan santapan jasmani mah biasa we teh hudang sare rek sare deui we teh hudang sare teh isuk-isuk nasi kuning di sanguan. Beres gitu tuluy surabi. Beres surabi teh aya tukang lontong kari meuli deui. Teureun eta teh geus eta teh makan siang. Jam 2 ngemil mie ayam. Wah geus. Ke jam 4 bakso Malang. Hakaneun we wungkul karena yang dipenuhinya hanya urusan jasad. Sakit kepala sedikit, cepat-cepat ke dokter. Terasa gitu kan kalau urusan jasad mah nyeri beuteung gitu. Urusan jasad mah gitu buru-buru itu tidak mau itu jasadnya itu terasa sakit dan sebagainya. Ruhna mah geus rek pingsan diantap we ruh mah. Sementara ruhnya sudah kering kerontang, begang teh ruhna mah enggak pernah diberi santapan kan? Apa nu tara diberi dahar pembeureun dan busung lapar teh ruh teh. Jasadnya sehat, ruhnya busuk lapar tuh diberi dahar mah itu. Nah kenapa demikian? Ini akibat dari sini karena tidak mempersiapkan dirinya untuk di akhirat. Karena jasad itu memang hanya sampai di dunia, sementara yang akan sampai ke akhirat nanti adalah ruhnya. Ininya yang saya katakan kita harus dapat pelajaran dari ayat seperti ini karena Allah bicara ayat ini tentang orang kafir yang mendustakan hari akhirat itu siapa? Orang Islam semuanya percaya. Ya karena bagi orang Islam kan di antara rukun imannya itu adalah beriman kepada hari akhir, beriman kepada akhirat. Tapi Rasulullah sudah mengingatkan tadi, ya agamanya Islam tapi hidupnya itu seperti hidupnya orang kafir. Ini diantara sumbernya. Kalau orang kafir tidak percaya, ya, mendustakan, menganggap dusta. Nah kalau orang Islam itu seperti yang tidak percaya. Karena sama hari-hari nanti. Sama itu tidak pedulinya dengan urusan akhirat. Orang kafir dan orang Islam. Jadi antara ciri tidak pedulinya itu kan ya tidak mempersiapkan kan, tidak mempersiapkan dirinya kan untuk di akhirat nanti mau bagaimana. Ini yang ini nih si Kais Al-Kais itu orang yang cerdas, orang yang pintar lah itunya, orang yang pintar, orang yang cerdas. Al-Kaisu man, ini hadisnya, aman dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang mandana nafsahu, mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan al-hawanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan tidak berhenti beramal untuk hidup setelah matinya. Kemudian sebaliknya yang al-ajiz, al-ahmak, orang yang lemah akal, orang yang dungu itu adalah orang yang manit taba'a hawahu, bukannya dia kendalikan malah diikuti. Orang yang hidupnya itu mengikuti al-hawanya. Wa yatamanna 'alallah, tapi dia berharap kepada Allah. Sehingga orang Islam murid dia tanya. Karena dia berharap kepada Allah gitu. Hidup mengikuti kemauan, keinginan, hal hawanya sendiri, kumaha manehna gitu hirup teh, bukannya taat kepada Allah artinya. Ya bukannya taat kepada Allah, tapi dia berharap kepada Allah. Orang Islam bermata kitu ge ieu teh. Karena dia berharap kepada Allah. Da teh atuh da Gusti abdi mah kumaha atuh da ceuk Allah teh ieu mah. Dia hidup mengikuti keinginan dirinya, dia hidup mengikuti kemauan, keinginan, tak hayang jeung karesep teh gitu. Tapi dia berharap kepada Allah. Artinya dia berharap Allah mengampuni dirinya. Da abdi mah atuh kumaha atuh da abdi mah. Mun kamari teh hayang disebut soleh meureunnan. Hayang disebut soleh meureunnan ku jelema mah gitu. Hayang meureun disebut soleh pan ngomong ka batur mah. Abdi teh hayang ngaji dengan ku jelema yang disebut soleh meureunnan. Lalu dia berharap kepada Allah, Gusti punten we atuh da abdi mah kumaha ieu teh sanes teu hoyong ngaos teh. Maneh cek Allah teh beneran. Taduh karena itu tanya dia melanggarnya, dia melanggar ngereueuh nu eta tadi teh ieu nu tekunnya al munhamiku fil ismi fi af'alihi. Dia ini orang yang tekun, orang yang terus menerus, orang yang ngereueuh bahasa Sunda pas pisan geunah teh ke bahasa Sunda teh. Ngereueuh kana dosa teh tuluy we. Seolah-olah di dalam dirinya itu tidak ada pikiran gitu, tidak terpikir untuk berhenti karena dia ya terus we gitu lakukan perbuatan dosa. Nah kemudian yang satu lagi, iya nya katilu cirina, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan asatirul awalin, dongeng. Gitu komentar nanti. Kalau dongeng. Kalau Allah mengisahkan kaum terdahulu lah gitunya. Kalau Allah mengisahkan kaum terdahulunya banyak kan di dalam Al-Qur'an tadinya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud. Ketika dibacakan kisah-kisah kaum terdahulu, sebetulnya kan itu harus menjadi pelajaran. Itu harus menjadi pelajaran. Sudah jelas Allah bertindak apa terhadap mereka yang demikian. Tapi mereka kan mengatakan asatirul awalin, dongeng, itu teman dongeng jadul. Dongeng zaman dahulu. Atau kalau ketika Allah menerangkan kiamat akhirat itu nanti kan. Kiamat atau akhirat itu nanti, bukan hari ini. Kiamat itu nanti. Tapi orang yang tidak percaya akan mengatakan tong ngaramal di jagoan gitu, ngaramal bakal kiamat. Nanti manusia akan hidup lagi, manusia akan menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian dihisab, bisaan euy ngarangna. Bisaan euy ngaramalna. Siga nyawe geus ngalaman maot. Siga nyawe nu geus ngalaman maot di bentes eta nerangkeun. Padahal semua itu kan sudah dijelaskan oleh Allah.
Rasulullah SAW menerangkan demikian itu karena diberi wahyu kan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah sehingga beliau bisa menerangkan. Karena hakikatnya ini Allah yang menyampaikan ilmu, Allah yang menerangkan, menjelaskan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kan semuanya ini melalui Rasulullah. Ini semuanya melalui Rasulullah gitunya, yang benar itu tentang hal ini, yaitu berita sebetulnya ya, berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu bukan seorang peramal, dia seorang Rasul utusan Allah, dia seorang Nabi pembawa berita, berita yang dia sampaikan, dia ajarkan kepada seluruh manusia itu dari Allah. Hakikatnya ini Allah yang menerangkan. Nah, mereka mengatakan seperti ini apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka mengatakan dongeng. Asatirul awalin itu dongeng orang zaman dulu gitulah. Itu dongeng orang-orang terdahulu. Artinya tidak mengambil pelajaran. Kalaupun dibenarkan, anggaplah kalaupun mereka mengatakan benar, mereka hanya menganggap ya sudahlah, itu sejarah yang dulu pernah terjadi. Apalagi ini kan yang memang sudah tidak percaya kan susah. Bagi menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak percaya. Jadi antaranya Allah menyebutkan apabila disampaikan kepada mereka, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka hanya berkomentar seperti ini. Itu hanya berupa cerita, itu karangan. Kalaupun ininya ada tetapnya maksud saya bahwa di sini kita tetap harus mengambil pelajaran dari ayat-ayat seperti ini. Ya, ternyata orang Islam juga tadi kan karena pangkalnya adalah orang Islam malah mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafirnya, di mana Rasulullah sudah menyebutkan di salah satu hadis Rasulullah sudah menyampaikan demikian. Tentunya berbeda dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana mereka ini hidupnya ini benar-benar mengikuti agama Islam, benar-benar mengikuti ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam jauh dari mengikuti orang kafir. Nah, Rasulullah sudah menyabdakan, kalian, bukan sahabat pastinya, meskipun saat itu kan Rasulullah menyebut kaliannya, bukan sahabat, karena sahabat itu semuanya seperti Rasulullah SAW lah, hidupnya itu benar-benar mengikuti, mengamalkan ajaran Islam. Ini Rasulullah menyabdakan orang-orang Islam setelah beliau tidak ada, hidupnya itu mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Nah, termasuk sudut pandang, cara memandang ayat-ayat Al-Quran pun ternyata sama saja. Artinya meskipun mempercayai bahwa itu benar terjadi, misalnya cerita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut dan sebagainya, benar itu dipercayai, diyakini bahwa itu pernah terjadi, tapi hanya sebatas atau hanya dianggap sejarah yang pernah terjadi, tidak mengambil pelajaran apa-apa. Jadi contohnya ya satu lagi nih ya, ini sering juga saya sampaikannya, mudah-mudahan ya mengambil pelajaran, menjadi pemicu lah gitunya, mendorong itu untuk beramal solehnya. Karena tadi kan orang yang cerdas, orang yang pintar itu kan orang yang mampu mengendalikan dirinya, nafsunya, al-hawanya, dan tidak berhenti beramal soleh untuk hidup setelah matinya. Ini diantara hadis yang mudah-mudahan bisa itu mendorong untuk beramal soleh. Ini hadis sering juga nih saya sampaikan. Robi'ah al-Aslami
ini yang oleh Rasulullah dipanggil gitu, yang dipanggil gitu ya, oleh Rasulullah dipanggil. Lalu Rasulullah SAW menyabdakan kepada Robi'ah, kamu minta apa dari saya? Nanti saya berdoa. Ternyata Robi'ah itu kan ya sahabat kan, pasti kan memikirkan akhirat. Robi'ah itu tidak meminta sesuatu untuk di dunia. Ketika oleh Rasul diberi penawaran demikian, kamu mau minta apa? Nanti saya berdoa. Dan Robi'ah itu tahu Rasulullah, kalau Rasulullah SAW berdoa pasti dikabulkan. Ternyata yang diminta Robi'ah bukan urusan dunia, bukan untuk di dunia. Robi'ah meminta, doakan aku doakan aku supaya bisa bertetangga denganmu di surga. Tah eta sahabat. Coba mau diurang mah kamu mau minta apa? Coba mau minta eta we berenang Ferrari tilu lah. Rekam mana atuh jang make Ferrari teh sidik polisi tidur wungkul di urang mah. Robi'ah minta demikian. Kenapa? Inilah yang ada di dalam pikiran para sahabat. Sudah akhirat lah itu pikirannya. Ternyata, tong eta atuh. Jangan minta itu karena seseorang masuk surga kan tidak bisa karena doa Nabi. Seseorang masuk surga tidak bisa karena didoakan oleh Rasulullah. Contohnya kan Abdullah bin Ubay didoakan oleh Rasulullah waktu sholat jenazah. Ya Abdullah bin Ubay itu kan disolati oleh Rasulullahnya. Bacaannya apa? Ya sama sholat jenazah mah gitu. Rasulullah teh menyolati jenazah Abdullah bin Ubay. Bacaannya Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia. Itu doa itu Rasulullah yang membacanya. Abdullah bin Ubay nya ke surga enggak? Nah maka Rasulullah SAW itu, waduh nggak bisa, artinya nggak bisa kamu menjadi tetanggaku di surga dengan doaku, itu nggak bisa. Contoh contohlah Rasulullah itu menyalati jenazah Abdullah bin Ubay, emang Abdullah bin Ubay jadi selamat? Tetap saja dia celaka, dia masuk neraka dan abadi. Nah kemudian Rasulullah SAW kan meminta yang lain, jangan minta yang itu. Jangan tahu cek Robi'ah teh naon deui atuh. Selain dari itu nggak ada lagi itu ingin apa gitu ya. Ya tapi bisi terus kayak nu eta teh nu hayang onta urang harita. Oh yang naon onta jeung kudu maraban jeung kudu ngurus beronta. Rasul minta yang lain sebetulnya, yang lain. Nggak, aku tidak mau yang lain. Boleh kalau begitu ternyata, tapi ya ini yang kita harus mengambil pelajaran maksudnya ya dengan ini, jangan dianggap sejarah itu, jangan dianggap sejarah. Ini di sini ada pelajaran. Rasulullah mengiyahkan karena Robi'ah al-Aslami kan ketika Rasulullah minta ganti permintaannya jangan yang itu yang lain, nggak mau kajian henteu. Kemudian Rasulullah mengatakan boleh kalau demikian, tapi fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Robi'ah mintanya kan ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya aku meminta aku bisa bertetangga denganmu di surga. Setelah Rasulullah mengiyakan, nah kemudian Rasulullah mengatakan demikian. Fa inni ala nafsika bikasrati sujud. Baik kalau begitu, tapi bantu nyebutnya fa ini teh bantu aku bikasrati sujud dengan banyak mengerjakan sholat sunat. Apa sih yang dipahami dari hadis ini? Banyak nih, puntennya banyak yang memahami itu hanya kisah yang pernah terjadi antara Rasulullah dan Robi'ah. Saya mah itunya dulu saja itu pernah terjadi antara Rasulullah dan Robi'ah. Apa nggak ada pelajaran dari hadis itu? Artinya sikap demikian itu menganggap bahwa dongeng jadul, temannya bahulah ya, teman Robi'ah dan al-Aslami pernah ada kejadian demikian yang diriwayatkan dalam hadis itunya, pernah terjadi dialog demikian antara Robi'ah dan al-Aslami, dan ya itulah Robi'ah al-Aslami lah yang
yang bisa demikian. Padahal kan kalau kita mau memahami hadis ini, apa kita nggak boleh punya keinginan bertetangga dengan Rasulullah di surga? Boleh nggak? Ya boleh nggak gitu, semua orang lah gitu. Boleh nggak kalau semua orang ternyata punya keinginan bertetangga dengan Rasulullah di surga? Boleh nggak punya keinginan demikian? Boleh. Terus kalau ingin bertetangga dengan Rasulullah harus bagaimana? Tadi kata Rasulullah kepada Rabi'ah apa kalau ingin jadi tetangganya? Ya bantulah aku. Kalau Rasulullah kan saat itu berdoanya, jadi Rasulullah yang berdoanya karena Rasul mengatakan, kamu mau minta apa? Nanti aku berdoa. Kalau saat itu Rasulullahnya masih ada, Rasulullah akan berdoa. Tapi tetap kan masuk surga bukan karena doa Rasulullah. Contohnya Abdullah bin Ubay. Masuk surga itu karena amalnya sendiri. Rabi'ah al-Aslami itu jadi tetangga Rasulullah di surga bukan karena doa Rasulullah, karena amalnya sendiri. Masuk surga karena amal, nggak bisa karena doa orang lain. Dan diamalkanlah oleh Rabi'ah, dia banyak mengerjakan sholat sunat. Nah pelajarannya ini kan bagi siapapun. Makanya saya ajukan pertanyaan tadi, kalau kita boleh nggak punya keinginan seperti Rabi'ah, saya ingin bertetangga dengan Rasulullah di surga? Sah kan? Loh, gitu kan. Sahnya punya keinginan demikian boleh kan ya? Terus harus bagaimana? Nah itu Rasulullah sudah memberi contohnya kepada Rabi'ah. Yaitu banyaklah mengerjakan sholat sunat. Ya banyak mengerjakan sholat sunat. Anggaplah didoakan oleh Nabi, tidak didoakan oleh Nabi. Kalau amalnya itu dengan amalnya memang pantas untuk menjadi tetangga Rasulullah di surga, pasti diberikan oleh Allah, nggak akan dicurangi. Nah diantaranya ini orang Islam itu ketika membaca ayat, membaca hadis, tak gitu dianggap sejarah. Dianggap ya itulah dulu ya pernah terjadi hal seperti itu antara Rasulullah dan Rabi'ah. Terdorong nggak dirinya untuk banyak mengerjakan sholat sunat? Dan atuh tak eta siga kafir teh gitu. Di antaranya gitunya ya kita gitu siga kafir teh. Ini orang kafir kan menganggap dongeng jadul tuh mah tuh. Asatirul awalin teh tuh baheula we. Makanya hadis tadi luas sebetulnya kalau Rasulullah sudah mengingatkan. Ya Rasulullah SAW sudah mengingatkan kalian orang Islam akan hidup mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Di antaranya yang seperti ini juga ada kan banyak. Yaitu yang ngereyeuh karena dosa orang Islam. Lain karena amal soleh ngereyeuhna teh. Rajin, tekun teh berdosa. Beri tekun teh berbuat dosa nanti. Nah ketika mendengar ayat Quran, ketika mendengar hadis, gitu dah ya nanti kalau diungkapkan seolah-olah asatirul awalin ya dulu saja seperti itu pernah terjadi. Pasti kena oleh yang tadi orang Islam yang ahmak, orang Islam yang aziz, hidup mengikuti kemauannya sendiri tapi dia berharap banyak kepada Allah. Hidupnya mengikuti al-hawanya, kemauan dirinya, keinginan, kesukaan, hobi dan sebagainya gitulah. Pokoknya yang dari dirinya. Tapi dia berharap banyak kepada Allah. Dan intinya nomor dua berharap nanti kalau dia melakukan yang menurut dirinya salah, dia berharap Allah mengampuninya. Ya kumaha atuh da abdi mah ieu suku meni rapat. Karena wajib beureun rapat. Kumaha cenah suku meni rapat cenah ngaregal teh heser ke masjid teh. Cek Allah tanya. Dia berharap nu karena itu teh Allah mengampuninya. Nya kumaha atuh abdi mah. Gitu. Nu karena itu dah. Tapi kalau dia melakukan, padahal kan dia beramal mengikuti dirinya, bukan taat kepada Allah. Dia hidup mengikuti kemauannya sendiri. Apabila melakukan yang dirinya menurut dirinya pun itu salah, dia berharap Allah mengampuninya. Tapi kalau dia mengamalkan yang menurut dirinya bukan menurut Allah nih,
Ketika melakukan sesuatu yang menurut dirinya baik, dia meminta bahkan memaksa Allah memberinya pahala. Paingan Rasulullah menyebut mak dungu Allah wae garo-garo teu ateul. Cek Allah teh kumaha ari amal kumaha maneh cenah ari pahala minta ka dieu. Kumaha pan sogra dia beramal menurut kemauan dirinya tapi pahalanya minta kepada Allah. Kalau mengamalkan sesuatunya karena taat kepada Allah, pasti Allah memberi pahala. Nah ini diantara cirinya nih ayat ke berapa barusannya ayat ke 12-13-nya. Nah ini diantara cirinya. Orang kafir sudah pastinya saya katakan, tapi Rasulullah sudah mengatakan banyak orang Islam yang hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Seperti ini jadinya meskipun dia orang Islam. Urusan dosanya keterlaluan, kemudian rajinnya itu malah kepada hal-hal yang melanggar, berbuat dosa, maksiat, kan kitu rajin nanti. Dan tidak pernah mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibacakan, hadis-hadis yang dibacakan. Komentarna kitu wungkul, nya baheula we tama kitu. Eta teh kitulah aya tanya benang merah nama. Ketika ada ayat yang didengar, yang dibaca atau apalah gitunya, pokoknya ketika ada ayat yang disampaikan kepadanya dia mengatakan dongeng jadul. Nah, Asatirul Awalin teh terjemah nama dongeng-dongeng terdahulu. Atau kalau mendengar penjelasan tentang nanti hari kiamat, nanti akhirat, ngaramal meni hade gitu. Eta teh Nabi disebut peramal teh kira-kira. Karena kan Nabi kan yang benarkan demikian. Nabi malah disebut peramal. Artinya tidak mengambil pelajaran. Kalau menerangkan apa yang telah terjadi hanya mengatakan ya sudahlah itu sejarah yang pernah terjadi meskipun diyakini itu benar. Ya seperti contohnya hadis barusan itu kan, hadis yang terjadi dialog antara Rasulullah SAW dan Robi'ah, nggak mengambil pelajaran padahal tahu hadis itu. Karena ya itu seperti bersikap seperti orang kafir. Ya sudahlah itu apa yang pernah terjadi antara Rasulullah dan Robi'ah dan itu hanya untuk Robi'ah. Padahal tidak ada hadis yang hanya untuk sahabat, hadis untuk semua manusia. Robi'ah itu contoh orang. Kemunculan sabda Nabi itu berdasarkan dialog Rasulullah dan Robi'ah. Padahal pelajarannya adalah siapapun boleh dan bisa menjadi tetangga Rasulullah di surga. Rasulullah sudah menyebutkan syaratnya. Yaitu banyaklah mengerjakan sholat sunat. Tapi kaya nu aneh, tos sholat tuh bosan sih. Unggal ketinggal itu keur sholat. Jam sabaraha wayah kumaha keur naon keur kitu-kitu sholat kan wae moal mecek urang teh mung mah. Nah itu padahal ya itu cerminan dari sikap seperti ini, cerminan dari inilah ciri orang. Karena kalau Al-Quran ayat ini bicara orang kafir, pasti kalau orang kafir demikian. Tapi orang Islam banyak yang bersikap seperti mereka. Itu sudah diingatkannya oleh Rasulullah tadi. Jadi kalau orang kafir itu mereka mendustakan, mereka menyatakan dusta. Kalau orang Islam nggak ada sebetulnya yang menyatakan adanya hisab akhirat, nggak ada yang, karena memang itu saat masuk ke dalam rukun iman, tapi seperti tidak percaya. Yaitu tadi malah menjadi orang yang dungu, orang yang tidak mempersiapkan. Kalau orang yang cerdas tadi adalah orang yang tidak berhenti beramal soleh untuk hidup setelah matinya. Banyak kan orang Islam malah menjadi yang tadi, yang kedua, hidup mengikuti kemauan dirinya tapi berharap banyak kepada Allah. Terus letah dua ayat lagi nya barusannya ayat 12 dan 13 ciri orang yang mendustakan bahasanya, menyatakan bohong, menyatakan dusta, tidak percaya gitu tentang akhirat. Nah, meskipun ayat ini sebetulnya bicara tentang orang kafir, tapi Rasulullah sudah mengingatkan akan banyak orang Islam yang mengikuti mereka.